akan memaparkan materi mengenai PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sukmadi Kurniasari bersama rekan saya Nabila Destari, saya Yudi Destari, saya Citra Dustika, saya Putri Amalia, saya Mela Faizana Putri, dan saya Nina Fitriaudia. Berikut pemaparan video kami. Baik, latar belakang dari materi ini yaitu industri penerbangan merupakan sektor strategis yang sangat penting bagi Indonesia, terutama dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang bergantung pada konektivitas udara, PT Garuda Indonesia Persero Tbk sebagai maskapai nasional milik negara memiliki peran vital dalam menyediakan layanan penerbangan yang aman, nyaman, dan profesional. Namun, perusahaan ini menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan keuangan dan ketatnya persaingan industri. Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian manajemen menjadi sangat penting. SPM berfungsi untuk mengelola operasional perusahaan secara efisien dan efektif, memastikan setiap aktivitas sesuai tujuan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Bagi Garuda Indonesia, SPM menjadi kunci dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlangsungan operasional di tengah tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, tujuan dari dibuatnya materi ini adalah yang pertama, untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian manajemen di PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Yang kedua, untuk menganalisis dukungan sistem pengendalian terhadap pencapaian tujuan strategis perusahaan. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan sistem pengendalian yang diterapkan. Dan yang terakhir, untuk membandingkan praktik di Garuda Indonesia dengan teori yang dipelajari dalam mata kuliah. Baik, selanjutnya yaitu manfaat penulisan. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat. Yang pertama ada manfaat akademis, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dan implementasi sistem pengendalian manajemen dalam konteks perusahaan BUMN, khususnya pada sektor penerbangan. Manfaat yang kedua yaitu praktis, memberikan masukan dan rekomendasi yang dapat digunakan PT Garuda Indonesia Persero Tbk dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen yang diterapkan. Manfaat yang ketiga yaitu bagi mahasiswa, menjadi referensi dan bahan pembelajaran dalam mengaplikasikan teori sistem pengendalian manajemen ke dalam praktik nyata di dunia industri. Selanjutnya yaitu ada sistematika penulisan. Penulisan ini disusun secara sistematis. Bab 1 dengan judul pendahuluan berisi mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, dan sistematika penulis. Bab 2 dengan judul isi makalah berisi mengenai profil singkat PT Garuda Indonesia Persero Tbk termasuk sejarah perusahaan, visi, misi, dan tujuan, tata nilai perusahaan, struktur organisasi, pengelolaan anggaran dan keuangan, perencanaan strategis dan operasional, pelaksanaan dan pengukuran kinerja, serta pengawasan dan evaluasi kinerja. Bab 3 dengan judul pembahasan menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan mengenai sistem pengendalian manajemen serta membandingkan kondisi real perusahaan dengan konsep atau teori yang dipelajari. Bab 4 dengan judul pembahasan berisi mengenai penerapan sistem pengendalian manajemen di PT Garuda Indonesia Persero Tbk serta mengidentifikasi kelebihan dan kelemahannya, disertai dengan perbandingan antara praktik di lapangan. PT Garuda Indonesia Persero Tbk merupakan perusahaan transportasi dan logistik maskapai penerbangan yang berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas BUMN dan terbuka yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1947 sebagai KLM International Beatrice, lalu mulai beroperasi pada tanggal 26 Januari 1949 sebagai Indonesia Airways dan 28 Desember 1949 sebagai Garuda Indonesia Airways. PT Garuda Indonesia Persero Tbk sendiri memiliki dua perusahaan induk. Yang pertama yaitu Biro Klasifikasi Indonesia yang memiliki sekitar 60,54% saham Garuda Indonesia yang menjadikannya pemegang saham mayoritas dan pemilik utama maskapai. Yang kedua itu PT Trans Airways yang memiliki sekitar 28,27% saham Garuda Indonesia yang menjadikannya pemegang saham terbesar kedua. Selain itu, PT Garuda Indonesia Persero Tbk juga mempunyai 6 anak perusahaan, diantaranya yaitu yang pertama ada Aerowisata. Aerowisata bergerak di bidang pariwisata, perhotelan, catering, dan transportasi
Aerowisata memiliki sejumlah anak perusahaan seperti PT Aerofood Indonesia, PT Aero Hotel Management, dan PT Aerotrans Service Indonesia. Yang kedua itu Citylink. Citylink merupakan maskapai penerbangan bertarif rendah yang awalnya merupakan unit bisnis strategis Garuda Indonesia sejak tahun 2001 dan resmi menjadi entitas terpisah pada tahun 2012 setelah memperoleh Air Operator Certificate. Yang ketiga itu Garuda Cargo. Garuda Cargo itu merupakan unit bisnis strategis yang menangani layanan kargo udara untuk Garuda Indonesia. Yang keempat itu ada GMV AeroAsia, yaitu perusahaan yang menyediakan layanan pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul pesawat terbang. GMV AeroAsia awalnya merupakan divisi teknik Garuda Indonesia yang kemudian menjadi entitas terpisah pada tahun 2002. Yang kelima itu ada Aerosystem Indonesia, yaitu perusahaan yang menyediakan solusi teknologi informasi dan sistem untuk industri penerbangan. Dan yang keenam itu ada Sabe Travel Network Indonesia, yaitu penyedia sistem reservasi komputer yang sebelumnya dikenal sebagai Abacus. Sejarah PT Garuda Indonesia Persero Tbk berawal pada dekade tahun 1940 sampai 1990-an. Cikal bakal Garuda Indonesia bermula dari KLM International Base Reef atau KLM IIB yang didirikan Belanda pada tanggal 1 Agustus 1947 untuk melayani kembali wilayah jajahannya pasca Perang Dunia II. Namun, seiring pelaksanaan konferensi meja bundar atau KMB yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 1949, KLM IIB diserahkan kepada Indonesia dan diubah namanya menjadi Garuda Indonesia Airways atau GIA dengan penerbangan simbolis pesawat Dakota PK-DPR yang membawa Presiden Soekarno dari Yogyakarta ke Jakarta. Garuda Indonesia memperoleh monopoli penerbangan nasional pada tahun 1950 dan awalnya merupakan joint venture dengan KLM, di mana Indonesia memegang 51% saham. Tekanan nasionalisme mendorong KLM melepas sahamnya pada tahun 1954 dan pada saat itu Garuda memiliki 46 pesawat termasuk De Havilland Heron pada tahun 1955. Garuda membuka penerbangan haji ke Jeddah dengan pesawat Convair CV340 dengan 27 pesawat, staf terlatih, dan jaringan operasional. Seiring berjalannya waktu, Garuda Indonesia tumbuh sebagai maskapai nasional yang solid dan menonjol di Asia. Pada dekade tahun 1960 sampai 1970-an, Garuda Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan modernisasi armada dan ekspansi rute internasional. Setelah mempensiunkan De Havilland Heron pada tahun 1960, Garuda mendatangkan pesawat turboprop Lockheed L188C Electra pada tahun 1961 dan membuka rute Tokyo via Hong Kong pada tahun 1963 yang dikenal sebagai Emerald Road. Garuda memasuki era jet pada tahun 1964 dengan mengoperasikan Convair 990A yang menjadikannya maskapai pertama di Asia Tenggara yang menggunakan jet subsonic dan mulai melayani rute antar benua dari Jakarta ke Amsterdam. Armada jet diperkuat dengan kedatangan Douglas DC-8 pada tahun 1966. Di penghujung tahun dekade, Garuda juga menambah pesawat turboprop Fokker F-27 untuk memenuhi permintaan pasar domestik yang tumbuh pesat, serta mengubah rute ke Eropa dengan mengganti Kairo menjadi Athena pada tahun 1970. Pada dekade tahun 1970 sampai 1980-an, di bawah kepemimpinan Wiwiko Supono, Garuda Indonesia menjalani revitalisasi besar-besaran melalui peningkatan layanan, reformasi manajemen, dan pengadaan armada baru. Strategi Buy Now for Tomorrow Profit diwujudkan dengan pembelian pesawat berbadan lebar seperti Boeing 747-200 dan Douglas DC-1030 untuk melayani rute jarak jauh ke Asia, ke Australia, dan juga ke Eropa. Garuda juga menjadi maskapai pertama yang mengoperasikan Airbus A320-600 pada tahun 1982. Di masa kepemimpinan Wiwiko selama 16 tahun, Garuda tumbuh menjadi maskapai terbesar kedua di Asia setelah Japan Airlines dan terkemuka di belahan bumi selatan. Pada tahun 1985, RAJ Lumenta menggantikan Wiwiko melakukan rebranding dengan mengubah nama menjadi Garuda Indonesia, memindahkan pusat operasional ke Bandara Soekarno-Hatta,
dan membuka rute armada ke Amerika Serikat melalui kerjasama dengan Continental Airlines. Pada dekade tahun 1990 sampai 2000-an, Garuda Indonesia menghadapi sejumlah tantangan besar, dimulai dengan permajaan armada pada awal tahun 1990-an yang mencakup pembelian pesawat MC Donnell Douglas MD-11, Boeing 737 Classic, Boeing 747-400, dan Airbus A330-330. Namun maskapai ini juga mengalami dua musibah besar, yaitu Garuda Indonesia penerbangan 865 dan 152 yang menewaskan banyak penumpang. Selain itu, Garuda terdampak krisis finansial Asia tahun 1997 yang memaksa maskapai menutup beberapa rute internasional yang tidak menguntungkan dan melakukan efisiensi di rute domestik. Pada saat yang sama, deregulasi industri penerbangan Indonesia mengurangi dominasi Garuda yang kehilangan pangsa pasar signifikan yang dimanfaatkan oleh maskapai berbasis biaya rendah seperti Lion Air. Situasi semakin sulit karena Garuda mengalami kerugian sejak tahun 1994, utang yang menumpuk dan juga birokrasi yang menghambat kreativitas serta ketepatan waktu operasional yang berujung pada penurunan reputasi. Selain tantangan internal, Garuda juga mengalami peristiwa global yang mempengaruhi sektor penerbangan seperti serangan tanggal 11 September tahun 2001, bom Bali 1 dan bom Bali 2, wabah SARS, serta tragedi kematian aktivis HAM Munir Said Tholib. Pada tahun 2007, Garuda bersama maskapai Indonesia lainnya dilarang terbang ke Eropa oleh Uni Eropa setelah peristiwa Garuda Indonesia penerbangan ke-200. Namun, Garuda berhasil melakukan penerbangan besar-besaran, menerima sertifikasi IATA Operational Safety Audit pada tahun 2008, dan pada tahun 2010 maskapai ini berhasil kembali terbang ke Eropa setelah inspeksi dan perbaikan keselamatan yang mendalam. Garuda juga memenangkan penghargaan World's Most Improved Airlines dari Skytrax dan pada tanggal 1 Juni tahun 2010 membuka kembali rute Amsterdam menggunakan pesawat Airbus A330-200 yang menandai pemulihan signifikan dalam reputasi dan operasional maskapai. Pada dekade tahun 2010-an, Garuda Indonesia mencapai berbagai tonggak penting. Seperti pada tanggal 11 Februari tahun 2011, Garuda mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia dengan nama GIAA, yang menandai langkah besar menuju status perusahaan publik. Pada tahun 2012, Garuda menjadi sponsor global untuk Liverpool FC untuk memperluas jangkauan mereknya di kancah internasional. Garuda juga meraih berbagai penghargaan bergengsi dari Skytrax, termasuk World Best Economy Class dan World Best Economy Class Seat pada tahun 2013, serta World Best Cabin Crew pada tahun 2014. Pada tanggal 5 Maret 2014, Garuda resmi bergabung dengan aliansi SkyTeam yang memperluas jaringan globalnya. Tahun 2014 juga menandai pembukaan rute non-stop ke Amsterdam menggunakan Boeing 777-300ER dan perpanjangan rute ke London. Pada tanggal 11 Desember 2014, Garuda Indonesia dianugerahi status maskapai berbintang 5 oleh Skytrax yang menjadikannya salah satu dari 8 maskapai dunia yang menerima penghargaan tersebut. Pada tahun 2022, Garuda Indonesia menghadapi krisis keuangan serius dengan utang mencapai 8,3 miliar US dollar, yang sebagian besar berasal dari kreditur besar seperti Airbus SE dan Pertamina. Maskapai ini mengajukan restrukturasi utang yang pada akhirnya disetujui pada bulan Juni tahun 2022, meskipun sempat terhambat oleh ketidakpastian dengan dua penyewa pesawat. Pada bulan September tahun 2022, Garuda juga mengajukan perlindungan kebangkrutan di bawah hukum Amerika Serikat. Selain masalah keuangan, Garuda Indonesia terlibat dalam kasus korupsi terkait pembelian pesawat CRJ 1000 dan ATR 72600 yang menyebabkan kerugian negara sebesar 609 juta US dollar.
Kejaksaan Agung RI menetapkan beberapa eksekutif Garuda sebagai tersangka, termasuk mantan CEO Emir Syahsatar yang sudah terlibat dalam beberapa kasus korupsi lainnya. Pada bulan Desember tahun 2022, Garuda menggugat dua kreditornya terkait masalah sewa pesawat yang memperburuk situasi perusahaan. Pada tahun 2023, Garuda Indonesia terus berjuang untuk keluar dari krisis keuangan yang berkepanjangan. Pemerintah Indonesia turun tangan dalam merencanakan restrukturasi lebih besar, termasuk pemangkasan jumlah staf dan juga biaya operasionalnya, sehingga upaya ini bertujuan untuk membawa Garuda kembali meraih keuntungan dalam jangka waktu 3 tahun ke depan. Selanjutnya pada tahun 2025, pemerintah Indonesia berencana untuk menyerahkan mayoritas saham Garuda Indonesia kepada Biro Klasifikasi Indonesia sebagai bagian dari pembentukan holding operasional baru. Sehingga langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja Garuda dan memastikan keberlanjutan operasional maskapai ini di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai visi, misi, dan tujuan dari PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Untuk visi dari PT Garuda Indonesia Persero Tbk yaitu menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Serta misi PT Garuda Indonesia Persero Tbk yaitu sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Serta tujuan dari PT Garuda Indonesia Persero Tbk yaitu berorientasi kepada kepuasan pelanggan, menjadi maskapai dengan standar layanan kelas dunia, bisa menjangkau seluruh pelosok Indonesia dengan semangat BUMN, serta menjadi perusahaan penerbangan yang paling dikagumi di Indonesia. Terdapat 5 tata nilai perusahaan PT Garuda Indonesia Persero Tbk, yaitu yang pertama, efisien dan efektif. Insan PT Garuda Indonesia senantiasa melakukan tugas yang diembannya secara teliti, tepat, dan akurat dalam waktu sesingkat mungkin dan tenaga serta biaya seefisien mungkin, tanpa mengorbankan kualitasnya. Hal ini didasari keyakinan bahwa PT Garuda Indonesia berupaya menjamin pelanggan memperoleh pelayanan yang berkualitas. Yang kedua yaitu loyalty. Insan PT Garuda Indonesia dapat melaksanakan setiap tugas yang didelegasikan kepadanya dengan penuh dedikasi, tanggung jawab, dan disiplin. Hal ini didasari keyakinan bahwa PT Garuda Indonesia berupaya menjamin konsistensi kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Yang ketiga itu ada customer centricity. Insan PT Garuda Indonesia senantiasa penuh perhatian, siap membantu dan melayani. Hal ini didasari keyakinan bahwa PT Garuda Indonesia berupaya menempatkan pelanggan sebagai pusat perhatian. Yang keempat itu ada honesty dan openness. Insan PT Garuda Indonesia harus jujur, tulus, dan ikhlas dalam menjalankan seluruh aktivitasnya dan melakukan komunikasi dua arah yang jelas dan transparan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta tetap menjaga kerahasiaan. Hal ini didasari keyakinan bahwa PT Garuda Indonesia berupaya menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pelanggan. Dan yang kelima itu ada integrity. Insan PT Garuda Indonesia harus menjaga harkat dan martabat serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak citra profesi dan perusahaan. Hal ini didasari keyakinan bahwa PT Garuda Indonesia berupaya menjamin layanan dan relasinya dengan pelanggan berjalan bersih secara hukum dan moral. Selanjutnya, saya Yunianingsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi perusahaan PT Garuda Indonesia. Struktur organisasi merupakan elemen penting untuk menjalankan aktivitas perusahaan yang menggambarkan hubungan, wewenang, dan tanggung jawab bagi setiap karyawan yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka seluruh aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selain itu, untuk mencapai tujuan dasar kerjasama yang mempunyai bentuk dan susunan yang jelas dalam tiap-tiap tugasnya serta menegaskan hubungan antara satu sama lain. Selanjutnya, fungsi-fungsi organisasi di PT Garuda Indonesia pada setiap bagian. Yang pertama ada tugas dan wewenang Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Tugasnya adalah melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan
dan bertindak selaku pemimpin dalam pengurusan tersebut. Yang kedua, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan. 3. Bertanggung jawab penuh dalam melakukan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan. Dan terakhir, setiap anggota direksi wajib dengan etikat baik dan penuh tanggung jawab untuk menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua ada Direktorat Strategi dan Umum. Di sini memiliki 4 tugas. Yang pertama ada Corporate Planning. Yang kedua ada Human Resource Development. Yang ketiga ada Corporate Communication. Dan terakhir ada Corporate Security. Masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga Direktorat Keuangan. Di sini memiliki 3 tugas dan tanggung jawab. Yang pertama ada Treasury Management. Yang kedua ada Financial Accounting. Yang ketiga ada Managerial Accounting dan Controlling. Yang keempat, Direktur Niaga. Di sini tugas dan fungsinya adalah Marketing Development. Yang kedua ada Network Management. Yang ketiga ada Passenger Service. Dan yang terakhir ada Revenue Management. Yang kelima ada Direktorat Teknik. Tugasnya adalah menjalankan fungsi dan perawatan armada yang memenuhi standar internasional yang dalam kegiatan bertanggung jawab kepada Direktur Teknik. Yang keenam ada Direktorat Operasi. Di sini adalah tugasnya untuk menjalankan fungsi operasional penerbangan yang memiliki persyaratan keselamatan penerbangan serta kenyamanan pemakaian jasa penerbangan. Selanjutnya ada Penganggaran Keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2023. Yang pertama ada Struktur Penganggaran dan Perencanaan Keuangan. PT Garuda Indonesia menjalankan perencanaan keuangan melalui penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP yang disusun berdasarkan asumsi ekonomi makro, kebijakan internal, dan arahan dari pemegang saham. Yang kedua, fokus penganggaran tahun 2023. Percepatan pemulihan ekuitas menghadapi ekuitas negatif USD 1,28 miliar. Garuda menjalankan program buyback obligasi dan suku yang menghasilkan gain sekitar USD 63 juta. Implementasi program ijarah dan restrukturisasi anak perusahaan Citylink untuk menata ulang struktur pembiayaan dan menjaga likuiditas grup. Yang ketiga ada realisasi anggaran pendapatan dan biaya tahun 2023. Berikut tabelnya. Penurunan laba dibandingkan tahun 2022 terjadi karena pada tahun tersebut perusahaan mencatatkan keuntungan besar dari restrukturisasi utang USD 2,8 miliar dan pengukuran ulang kewajiban jangka panjang USD sebesar 1,3 miliar. Nah, ada proyeksi tahun 2024. Yang pertama yaitu ada target pendapatan usaha sebesar 4,19 miliar USD. Yang kedua ada target laba tahun berjalan sebesar 8,42 juta USD. Yang ketiga ada kargo sebesar 144,492 ton. Yang terakhir ada ekuitas proyeksi masih negatif USD 1,24 miliar. Selanjutnya ada perencanaan strategis dan operasional PT Garuda Indonesia tahun 2023. Untuk perencanaan strategis, PT Garuda Indonesia Persero terbuka pada tahun 2023 menjalankan strategi bisnis berorientasi pemulihan dan pertumbuhan berkelanjutan pasca pandemi COVID-19. Strategi ini difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu optimalisasi armada dan jaringan penerbangan. Yang kedua ada peningkatan pendapatan dan kepentingan biaya. Yang ketiga ada transformasi digital dan penguatan pengalaman pelanggan. Selanjutnya yang kedua ada kinerja operasional PT Garuda Indonesia tahun 2023. Yang pertama ada penerbangan domestik dan jadwal yang teratur. Yang kedua ada penerbangan kargo, dan yang ketiga ada penerbangan umroh dan haji, serta yang keempat pendapatan operasional. Yang kelima frekuensi penerbangan dan kapasitas tempat duduk, dan yang terakhir adalah inisiatif pelayanan dan digitalisasi. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke pelaksanaan dan pengukuran kinerja atau balance scorecard. Ini ada 4 perspektif. Yang pertama itu perspektif keuangan. Itu adalah mengukur profitabilitas dan efisiensi keuangan melalui return on investment, return on equity, dan laba bersih. Hasilnya, kinerja menurun karena beban operasional dan utang ini terlalu tinggi.
Contohnya ini kerugian Garuda pada saat pandemi. Lalu perspektif yang kedua itu adalah perspektif pelanggan. Fokus pada kepuasan dan loyalitas pelanggan. Hasilnya kepuasan pelanggan ini menurun akibat keterlambatan si penerbangan. Lalu yang ketiga itu perspektif proses bisnis internal. Itu adalah evaluasi operasional dan inovasi layanan. Hasilnya, Garuda melakukan digitalisasi dan peningkatan sistem operasionalnya. Lalu yang terakhir itu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Itu adalah pengembangan sumber daya masyarakat dan teknologi. Hasilnya, investasi pada pelatihan dan sistem informasi untuk mendukung kinerja jangka panjang. Selanjutnya, pengawasan dan evaluasi kinerja pada PT Garuda Indonesia. Yang pertama kita masuk ke pengawasan kinerja. Audit internal dan komite audit. SPI dan komite audit memastikan kepatuhan dan efektivitas pengendalian internal. Kedua, ada audit eksternal. Dilakukan oleh KAP independen pada tahun 2018, terjadi pelanggaran pelaporan keuangan yang mendapat sanksi dari OJK. Lalu ada penilaian BPKP tahun 2023. Garuda memperoleh skor 80,72%, kategori sangat baik dalam akuntabilitas korporasi. Selanjutnya ada evaluasi kinerja. Itu ada balance scorecard digunakan untuk menilai kinerja keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Lalu ada laporan tahunan dan keberlanjutan. Itu menyajikan hasil kinerja dan strategi perbaikan bagi manajemen dan pemangku kepentingan. Selanjutnya di sini saya akan membahas bab 3 pembahasan, yaitu mengenai perbandingan kondisi dan juga teori. SPM adalah proses yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dalam organisasi berjalan selaras dengan tujuan utama perusahaan. Sistem ini dibangun dari 4 pilar utama, yaitu perencanaan strategis, penganggaran, pengukuran kinerja, dan juga umpan balik. Di tahap perencanaan, manajemen menentukan visi, misi, dan strategi. Kemudian, penganggaran digunakan untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efisien. Pengukuran dilakukan menggunakan balance scorecard yang menilai dari 4 perspektif, yaitu ada keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Lalu, dari hasil evaluasi dilakukan tindakan korektif jika ada penyimpangan. Lalu, bagaimana dengan strategi di PT Garuda Indonesia? Secara teori, Garuda sudah menggunakan balance scorecard sebagai alat pengukuran kinerja. Mereka mengevaluasi aspek keuangan lewat ROI, menilai kepuasan pelanggan, memantau efisiensi operasional, dan juga memperhatikan pembelajaran karyawan. Tapi, semua berubah saat ada pandemi melanda. Jumlah penumpang anjlok, penerbangan dibatasi, dan biaya operasional meningkat tajam. Ini menyebabkan indikator kinerja banyak yang tidak tercapai. Artinya, walaupun Garuda sudah menerapkan teori yang tepat, hasilnya tetap bisa berbeda karena faktor eksternal. Ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian tidak cukup hanya dengan dirancang, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap situasi darurat. Lalu masuk ke evaluasi penerapan SPM di Garuda. Jika dilihat dari strukturnya, sistemnya sudah cukup lengkap. Ada perencanaan, ada pengawasan, dan semua berjalan sesuai kerangka yang seharusnya. Tapi nyatanya masih terjadi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran tata kelola. Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal seperti Satuan Pengawasan Intern atau SPI belum cukup kuat. Masalahnya bukan hanya di struktur, tapi pada budaya kerja juga. SPM akan sulit berjalan jika tidak ada integritas dari dalam. Jadi, meskipun alat lengkap, jika orang-orangnya tidak mendukung, sistemnya tetap tidak akan efektif. Tantangan lain juga muncul dari sisi manajemen. Teori mengatakan bahwa para manajer itu krusial dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan strategi. Tapi dalam praktik, banyak keputusan yang tidak tepat sasaran, bahkan cenderung lambat diproses. Koordinasi antar divisi juga masih lemah. Misalnya, kebijakan strategi tidak sepenuhnya dipahami oleh tim pelaksana di lapangan. Akibatnya, rencana yang sudah disusun dengan baik tidak bisa berjalan maksimal. Ini menunjukkan bahwa setiap bagian dalam perusahaan perlu saling berkomunikasi dengan baik, dan pemimpin harus bisa memastikan rencana yang dibuat benar-benar dilaksanakan di lapangan. Selain tantangan dari dalam, faktor eksternal juga menjadi hambatan besar dalam efektivitas sistem pengendalian. Krisis global dan pandemi COVID-19 membuat banyak kebijakan Garuda harus berubah total.
pengurangan tenaga kerja, restrukturasi utang, dan efisiensi besar-besaran dilakukan. Tapi sayangnya sistem pengendalian mereka belum cukup efektif. Dalam situasi seperti ini, perusahaan memerlukan sistem yang tidak hanya struktur, tapi juga fleksibel. Artinya, perlu ada kemampuan untuk menyesuaikan strategi dan kebijakan dengan cepat, sesuai dengan kondisi yang terus berubah. Jadi inti dari pembahasan ini adalah kesenjangan antara teori dan kenyataan. Teori mengajarkan bahwa jika punya strategi yang baik dan sistem yang tepat, maka hasilnya akan optimal. Tapi di PT Garuda Indonesia, strategi seperti digitalisasi dan efisiensi belum mampu dijalankan sepenuhnya karena beban keuangan yang berat. Jadi meskipun struktur SPM sudah ada, pelaksanaannya masih belum konsisten. Dibutuhkan perbaikan dari berbagai sisi, dari sistem budaya organisasi, hingga respon terhadap krisis. Kesimpulannya adalah, sistem pengendalian manajemen harus terus dikembangkan, bukan hanya sekedar mengikuti teori, tapi juga mampu menjawab realita yang dinamis dan penuh tantangan. Adapun kesimpulannya yaitu, PT Garuda Indonesia Persero Tbk telah menerapkan sistem pengendalian manajemen atau SPM dengan komponen utama seperti perencanaan strategis, penganggaran, pengukuran kinerja, menggunakan balance scorecard, serta pengawasan internal dan eksternal. Meskipun demikian, efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama saat krisis seperti pandemi COVID-19. Ada kesenjangan antara teori dan praktik, dengan eksekusi strategi yang lemah, pengawasan internal yang kurang optimal, dan adaptasi yang kurang responsif terhadap faktor eksternal. Adapun sarannya yaitu, yang pertama, perkuat budaya organisasi dengan fokus pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Pemberdayaan Satuan Pengawasan Inter atau SPI dan pengawasan independen penting untuk meningkatkan efektivitas pengendalian manajemen. Yang kedua, susun sistem pengendalian yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan eksternal. Evaluasi strategi harus dilakukan secara berkala untuk mengatasi krisis ekonomi dan pandemi. Yang ketiga, lakukan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kapabilitas manajerial, terutama dalam pengambilan keputusan berbasis data, efisiensi biaya, dan pelayanan pelanggan. Dan yang terakhir, pastikan indikator kinerja yang digunakan relevan, dapat diukur dengan jelas, dan digunakan untuk pengambilan keputusan strategis. Pemaparan materi dari